Kemudian faedah yang kedua adalah takfirul khotiat. Puasa itu bisa menghilangkan kesalahan, bisa menghapus dosa. Sebab Nabi dawuh Ramadhanu ila Ramadhana mukaffiratu ma bainahunna. Ramadan yang ini dengan sampai Ramadan yang berikutnya itu menghapus dosa di antaranya. Ini sampean tahun kemarin puasa Ramadan, sekarang puasa Ramadan. Ini bisa menghapus dosa, puasa Ramadan ini bisa menghapus dosa antara Ramadan ini sampai Ramadan yang kemarin. Dan begitu terus seterusnya. Idzat stunibat al-kabairu, bisa menghapus dosa itu ketika dosa-dosa besar itu dijauhi. Jadi yang kefahamannya berarti yang terhapus adalah dosa kecil. Pokoknya selama tidak melakukan dosa besar, dosa kecil bisa terhapus oleh puasa bulan Ramadan. Terus enten malih hadis man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan iman terhadap kewajiban puasa Ramadan, wahtisaban dan mencari pahalanya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka diampuni untuknya dosa-dosa yang telah lewat. Pun. Kemudian faedah yang ketiga, kasrus syahwat, yaitu puasa itu bisa mengalahkan syahwat, bisa mencegah syahwat. Sebab apa? Sebab lapar dan dahaga ini bisa mengalahkan syahwatnya bermaksiat. Lapar dan dahaga itu bisa memecah syahwatnya maksiat. Enten dawuh Nabi, ya ma'syaras syabab man istadha'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu terhadap biayanya nikah, maka menikah. Kalau mampu, sudah mampu memberikan mas kawin dan nafkah bagi istri, menikah. Sebab fa innahu aghaddu lil basar, sebab menikah itu bisa lebih memejamkan pandangan mata. Orang kalau sudah menikah ya yang dipandang ya istrinya saja, tidak lirak-lirik ke yang lain. Lebih bisa, bukan total, bukan. Lebih bisa menjaga pandangan mata. Wa ahsanu lil farji, dan menikah itu bisa lebih menjaga kepada farji. Karena kalau sudah tersalurkan syahwatnya kepada yang halal, kepada istrinya, maka ini sudah tidak ada keinginan untuk ke yang lain. Wa malam yastati fa'alaihi bisaum. Dawuhnya Kanjeng Nabi lagi, barang siapa yang tidak mampu terhadap biayanya nikah, fa'alaihi bisaum, maka ia harus berpuasa. Ini kan berarti kan membuktikan bahwa puasa itu bisa memecah syahwatnya farji. Fa innahu lahu wijaun, puasa itu bisa menjadi tameng, bisa menjadi kendali dari syahwat. Enten malih dawuh inna syaitona yajri min ibni adam majrad dam fadayyiku masalikahu bil ju'i. Bahwa setan itu, setannya Ibnu Adam itu berjalan sebagaimana jalannya darah. Dawuhnya Kanjeng Nabi, fadayyiku masalikahu bil ju'i, maka sempitkanlah jalannya setan dengan cara lapar. Ya puasa itu ya lapar. Kemudian faedah yang keberapa tadi? Yang keempat, faedah yang keempat, taktsirus shadaqat. Puasa itu bisa membuat kita lebih memperbanyak sedekah. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu ketika dia merasakan lapar,
maka dia ingat betapa menderitanya lapar, betapa sakitnya lapar, atau betapa tidak enaknya lapar. Sehingga dengan begitu ia akan terdorong untuk mau memberi makan terhadap orang-orang yang lapar. Orang-orang yang lapar karena memang tidak punya makanan gitu. Enten kalam Arab niku fa innama yarhamul usyaqa man asyqa. Yang bisa merasakan, yang bisa punya kepedulian, yang bisa punya rasa belas kasihan terhadap orang yang rindu, itu ya hanya orang yang pernah rindu. Karena orang yang tidak pernah rindu itu ya nggak akan punya kepedulian terhadap orang yang rindu. Begitu juga orang yang punya kepedulian terhadap orang-orang yang kelaparan itu ya hanya orang yang pernah merasakan lapar. Jadi dengan dia merasakan lapar akhirnya punya kepedulian, punya empati kepada orang yang lapar. Sehingga ini mendorong dia untuk mau memperbanyak sedekah. Terus enten teng mriki diceritakan Mbah Nabi Sulaiman atau dalam satu riwayat Mbah Nabi Yusuf, dua-duanya pernah jadi raja nggih. Mbah Nabi Sulaiman dan Mbah Nabi Yusuf. Beliau berdua ini tidak dahar sebelum masyarakatnya itu makan. Ini raja pimpinan tidak dahar Nabi Sulaiman atau Mbah Nabi Yusuf sebelum rakyatnya ini makan. Terus ditanya, fasuila angdzalika, ditanya kenging napa to Mbah Nabi Sulaiman, Mbah Nabi Yusuf, kok jenengan boten daharien sakderenge sedanten masyarakat makan. Dijawab napa? Akhafu an asba'a fa ansa al jai'a. Jawabnya Mbah Nabi Sulaiman apa? Saya itu khawatir. Saya nanti kalau kenyang akan melupakan orang-orang yang masih lapar. Jadi beliau rela lapar supaya punya rasa empati, punya kepedulian, punya solidaritas kepada orang-orang yang lapar. Ya, sebab orang itu kalau kenyang, kalau kenyang terus tidak pernah lapar, ya dia nggak ada rasa empati, nggak pernah merasakan betapa sakitnya, betapa tidak enaknya lapar. Kemudian faedah yang nomor 5, yang nomor 5 taufiru ta'at. Taufiru ta'at. Puasa itu bisa membuat kita lebih memperbanyak taat atau menyempurnakan ketaatan. Alasannya apa? Fali annahu tadzakkara ju'a ahlin nar wa dham'ahum. Karena orang itu kalau puasa terus dia merasakan lapar dan betapa tidak enaknya lapar, maka dia ingat nanti penduduk neraka itu akan merasakan kehausan dan kelaparan yang sangat. Sehingga kalau dia ingat seperti itu, akan terdorong untuk memperbanyak taat supaya nanti tidak masuk neraka, supaya selamat dari neraka. Perlu sampean ketahui bahwa siksa neraka yang paling pedih itu adalah rasa lapar, rasa dahaga. Jadi bukan seperti yang diiris, seperti gambar diiris-iris terus digantung, rambutnya ditusuk mulai kaki tembus kepala. Tapi yang paling pedih dirasakan oleh ahli neraka niku napa? Lapar dan dahaga. Ketika dia sudah merasakan haus sekali, dahaga sekali, ternyata oleh Allah disuguhi napa? Minuman yang sangat busuk baunya, yang sangat panas sekali, sampai ususnya brodol-brodol. Tambah haus lagi, diminumi lagi. Nah, kalau dia ingat seperti itu, betapa hausnya, betapa laparnya para penduduk neraka, para penghuni neraka, maka akan terdorong hatinya untuk memperbanyak ketaatan. Kemudian faedah yang keenam adalah bisa mensyukuri Allah
bisa lebih bersyukur kepada Allah, zat yang maha mengetahui perkara-perkara samar. Sebab idza soma arafa nikmatallahi alaihi fis sibai warroyi. Ketika dia berpuasa dan merasakan lapar, dia akan sadar, akan tahu nikmatnya Allah kepada dia ketika kenyang, ketika segar, sehingga ia bisa bersyukur. Teng mriki enten dawuh fa innan ni'ama la yu'rafu miqdaruha illa bifaqdiha. Sebab nikmat itu tidak bisa diketahui kadarnya kecuali ketika nikmat itu sudah tiada. Nggih. Kita kan sering kan mendengar sing iso ngrasakne nikmate sehat iku wong lak wis lara, gitu. Pak cik sehat ngeten niki mboten saged ngrasakne nikmate sehat. Tapi mengkelak sampun loro baru ngerti, baru menyadari nikmatnya sehat. Begitu juga orang yang kenyang. Kalau dia kenyang terus ini nggak akan bisa menyadari betapa nikmatnya kenyang. Tapi kalau dia merasakan lapar, akhirnya dia bisa merasakan betapa nikmatnya kenyang. Ini faedah bisa lebih mensyukuri atau lebih bersyukur terhadap Allah. Yang nomor 7 atau terakhir tentang mriki nggih, wal inzijar an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Bisa menghindar dari keinginan-keinginan bermaksiat dan keinginan-keinginan melanggar aturan Allah, melanggar syariat. Sebab nafsu kita itu kalau kenyang ini akan hasrat untuk melakukan maksiat. Ini awake dhewe niku lak wareg pingine niku napa? Keinginan-keinginan untuk maksiat, keinginan-keinginan untuk melanggar. Wa tasawwafat ilal mukhalafat, dan ingin melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tapi wa idza ja'at wa dhami'at tasawwafat ilal mat'umat wal masrubat. Tapi kalau ketika kita itu lapar, ketika kita itu haus, maka keinginan kita hanya kepada makanan dan minuman. Itulah pas awan-awan ngoten, roh banyu putih sak gelas ngoten mawon wis kepengin, roh tempe sak iris ngoten mawon sampun kepengin. Wa tamhun nafsi ilal mat'umat ilal munajat khairun min tasawwufiha ilal ma'asi wazzallat. Keinginan nafsu kepada makanan itu lebih baik daripada keinginan nafsu untuk bermaksiat. Maka dari itu sebagian ulama salaf itu lebih mendahulukan ibadah puasa daripada ibadah-ibadah yang lain. Ketika beliau ditanya fasuila, angdalika faqala, beliau menjawab la ayyat toli Allahu ala nafsi wa hiya tunazi'uni ila ta'am wa syarab ahabbu ilayya min ayatoli'a alaiha wa hiya tunazi'uni ila maksiyatihi idza sabiat. Sungguh Allah melihat hatiku dalam keadaan hatiku menginginkan makanan dan minuman, itu lebih baik daripada Allah melihat hatiku dalam keadaan hatiku ini menginginkan untuk bermaksiat. Terus teng mriki enten keterangan malih wali saumi fawaidu katsiratun ukhor. Sebenarnya di samping 7 yang sudah disebutkan masih ada faedah-faedah lain, di antaranya adalah kasihatil adhan, sehatnya pikiran, sehatnya pikiran, sehatnya hati, wasalamatil abdan, dan sehatnya badan. Sebab enten hadis sumu tasihu, Kanjeng Nabi dawuh berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Puasa itu juga bisa menyehatkan badan, juga bisa menyehatkan hati, bisa menyehatkan pikiran. Wa min syarafihi, termasuk keutamaan puasa lagi, yaitu man fattara shaiman kana lahu mithlu ajri.
barang siapa yang memberikan makan terhadap orang yang berpuasa, ngekei buka ning gone wong sing poso, maka ia sama dengan pahalanya orang yang berpuasa tadi. Min ghairi ayang kuso min ajri shaimi syai'un, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Di wong sing ngekei buka ganjarane padha karo wong sing poso. Maka teng mriki faman fattara sittatan wa thalathina shaiman fi kulli sanatin faka'annama shamat dahro. Barang siapa yang setiap tahunnya memberikan makan 36 orang yang berpuasa, abot napa enteng niki? Enteng nggih? Setiap tahun lah. Setiap tahun memberikan makan 36 orang yang berpuasa, faka'annama shoma ad-dahra, maka ia seolah-olah puasa setahun utuh. Loh, kok ngoten? Nggih. Sebab sama dengan tadi, satu kebaikan dilipat gandakan minimal pinten? 10. Lah kalau 36 kan berarti kali 10 pinten? 360. 360 hari kan berarti sama dengan 1 tahun. Kalau setiap tahunnya memberikan makan 36 orang puasa, maka seolah-olah ia puasa terus atau puasa naun istilahnya. Demikian bab yang pasal yang kedua. Semoga ada manfaatnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.